Saya hitung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu bil huda wa lil haq liyudhiru ala dini kulli musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat rekan-rekan panelis yang hadir pada siang ini. Di sini kalau boleh saya absen ada Bu Yeni ya, beliau pengawas di Tasikmalaya. Ada Pak Winda nih ya, ada Pak Padis, ada Bu Juju, ada Bu Kardina, ya ada 8 bahkan Pak Taufik juga ada ya. Saya lihat. Alhamdulillah pada sore ini atas izinnya kita bisa bertatap muka bermewajah dalam rangka menyusun ulang ataupun mengaktifkan kembali MGMP yang sebenarnya sudah ada sih MGMP bahasa Indonesia itu. Tapi kita coba dibuat lagi untuk untuk perbaikan ke depan. Baiklah, kita buka dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang udah ada 9 lagi masuk ya. Ada 9 lagi masuk yang hadir di sini. Agenda pada siang ini pertama kita bikin formatur dulu sesuai dengan yang ada di grup WA yang kami pantau ya. Sekedar informasi Bapak sekalian, yang guru-guru bahasa Indonesia ini memang dikoordinir oleh Ibu Yeni ya dari Tasikmalaya, sebab kalau saya sendiri memegangi 10 MGMP ya. Pertama geografi sudah beres, kemudian PAI nanti malam akan rapat lagi, kemudian bahasa Arab sudah beres, kemudian ini bahasa Indonesia yang keempat, kemudian ada sosiologi, matematik, kimia, sosiologi ya. Tetapi mereka belum tuntas. Ini yang 4 ini mudah-mudahan bisa beres malam ini sampai besok. Sebab insya Allah hari Selasa kami akan menghadap Pak Kabid untuk melaporkan susunan pengurus ini gitu. Sekedar informasi Bapak sekalian bahwa MGMP aliyah tingkat provinsi itu sebenarnya secara de facto atau di lapangan sudah ada gitu. Tapi secara de jure status hukumnya belum ada. Kenapa? Karena waktu Pak Kabinnya Pak Abrin belum ada satupun yang di SK-an oleh Pak Kanwil. Tapi MGMP kabupaten kota sudah ada yang di SK-an oleh Pak Kemenag masing-masing kota kabupaten. Makanya sekarang ingin coba dibangkitkan kembali menjadi MGMP tingkat provinsi yang mana legal standingnya jelas ya. Tapi yang kita inginkan bukan sekedar sah tidak sahnya sebuah organisasi, tapi yang penting adalah bagaimana mengisi kegiatan MGMP ini menjadi kegiatan wadah guru untuk berkomunikasi. Untuk tingkat MGMP provinsi sebenarnya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Tetapi kita ingin semua kabupaten kota terwakili. Jadi minimal ada 27 orang lah yang duduk di sini. Kalaupun tidak ada 27 ya minimal ada 20 orang lah mewakili per wilayah. Sesuai usul kemarin dibagi 5 wilayah ya. Kalau KCD itu ada 8 KCD distrik ya. Kalau kita dibagi 5. Jadi yang letter B yaitu Bangsa Bogor, Depok ya, kemudian letter E ya, letter F, letter D, letter Z, ya, letter T gitu. Jadi 5 wilayah gitu. Tapi itu hanya sekedar untuk mempermudah saja. Nah, sekarang ya sudah 11 nih naiknya. 12 bahkan. Nah, sekarang kita mencoba minimal ada perwakilan tiap wilayah ya. Saya mohon nanti Bu Yeni memberikan sambutan atau memimpin. Jadi gini misalnya dari wilayah Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Kabupaten Bandung kan letter D itu ya. Itu diwakili oleh 1 kabupaten ya, misalnya. Untuk wilayah Garut, Tasik dan sebagainya diwakili seorang. Wilayah Bogor, Depok diwakili seorang. Jadi seperti itu kira-kira petanya. Ya minimal itu 5 orang, maksimal 7 orang. Nah, yang 7 orang inilah atau yang 5 orang inilah nanti menentukan, meramu, menggodok susunan pengurusnya gitu. Sebab kalau dipelurkan ke 40 orang 40 orang anggota pasti rame, ribut dan sebagainya. Kita percayakan ke 7 orang ini malam ini harus tuntas gitu. Jadi sekarang agenda malam siang ini adalah menentukan 7 orang atau 5 orang minimal.
Yang 5 orang silakan rapat tersendiri. Nah, mangga tamah pokoknya apapun yang dikeluarkan oleh 5 atau 7 orang ini menjadi sah sebagai perwakilan. Karena kita kan sistem Pancasila nih, perwakilan. Jadi bukan one man one vote, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan perwakilan kan. Jadi artinya kita wakilkan suara kita yang 40 orang yang ada di grup format ini kepada yang 7 atau 5 orang ini. Itu prinsipnya. Ya. Jadi keterwakilannya ada, asas demokrasinya juga ada, asas musyawarah juga ada gitu. Itu mungkin Bu Yeni sebagai pengantar, kita target 1 jam cukup lah sampai jam 5 ya, sampai jam 17.00 WIB berakhir. Nah, setelah itu baru kita lain-lain ini. Sebab nanti malam jam pada Isya juga kami akan seperti ini untuk PAI. Kenapa PAI lambat ya? Karena PAI ada 4 sub ya, ada fikih, ada SKI, ada Quran hadis, ya ada akidah akhlak. Nah, sehingga memang agak lama ya. Jadi 5 kali 4 atau 7 kali 4 gitu formaturnya. Sehingga memang agak lama PAI itu. Itu saya sebagai pengantar pada yang ini. Setelah ini saya serahkan ke Bu Yeni memberikan sambutan dan juga mengarahkan. Kalau perlu nanti menunjuk salah satu di yang hari ini menjadi pimpinan sidang lah. Kalau di sidang namanya meskipun virtual, mangga tak masalah. Jadi Bapak selaku di sini tidak akan ikut campur, mangga floor diserahkan kepada anggota. Nanti kalau hal-hal yang sifatnya contoh-contoh berita acara, contoh ADART, contoh SK, nanti kami share di lewat Japri aja. Itu saja mungkin. Mangga saya serahkan kepada Bu Yeni untuk menjadi moderator atau memimpin sekedar pengantar dan informasi lainnya. Mangga saya serahkan ke Bu Yeni. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Didin. Ini suaranya ada nggak saya? Jelas. Ada. Oh, ada. Baik, assalamualaikum ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala ajmain. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Pak Didin, rekan saya di Depok Jawa. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini berkat Pak Didin lah barangkali yang menggawangi ya MGMP di provinsi ini terbentuk ya. Bahasa Indonesia saya dengar dulu itu akan membentuk tapi mentok ya. Padahal semangatnya sudah luar biasa itu dari Pak Dr. Faris dan kawan-kawan gitu ya. Pak Didin untuk mengefektifkan waktu barangkali saya sebetulnya dengan Pak Faris itu sudah komunikasi dari kemarin ya. Bagaimana agar kita lebih efektif. Bentar ini bentar. Agar lebih efektif begitu ya. Nah, kemudian kemarin Pak Didin begini, kalau di kami itu bagaimana kalau gini, kita tidak dibagi letter. Kita misalnya wilayah ini enggak gitu ya. Tapi kita perwakilan saja. Kalau yang 7 itu jelas ya, atau yang 5 itu jelas. Tapi kalau misalnya yang tadi dibagi letter itu kita enggak, tapi kita menginikannya perwakilan per kabupaten kota karena kemarin kebetulan kita ada 27, saya rasa baru itu paling banyak ya paling komplit gitu ya. Kita ada 27 masih semua. Kemudian yang ini 43, kemudian kita sudah bikin Google Form juga untuk penyediaan di mana saja maksudnya itu kalau misalnya mereka memilih biar mereka itu nanti ketika misalnya kita tempatkan sesuai dengan keinginan dan bekerja dengan baik begitu Pak Didin. Itu bagaimana itu kemarin saya begitu dengan Pak Faris. Ya boleh saja Bu, boleh. Ya. Baik Pak Didin, kalau begitu sebetulnya ini sudah Pak Dr. Faris ya, oleh karena itu dari saya saja mudah-mudahan perhimpunan dengan adanya MGMP Bahasa Indonesia ini kita eksistensi kita diakui ya. Kemudian juga persoalan pembelajaran melalui PJJ juga ada solusinya. Demikian Ibu dan Bapak dari saya. Selanjutnya kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Faris. Silakan saja Pak Faris memimpin gitu ya.
Pak Didin ya, saya serahkan ke Pak Faris ya. Ya, Nanti kesimpulannya di akhir. Siap. Ya baik, begitu ya. Demikian silakan Pak Faris, Pak Dokter Faris. Saya ini di HP soalnya jadi tidak semua terlihat. Ya, ya, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter Faris. Mangga Pak Farid dibacakan hasil tulisannya, mangga silakan. Pak Farid mangga nyarios. Pak Farid, apakah bisa dibuka mic-nya? Pak Farid? Ya. Dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Didin, juga yang saya hormati Bu Dini dari Popjawas Provinsi Jawa Barat. Ya, ini ada suara ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pak Didin dan Bunda Yeni yang telah memfasilitasi kami dalam pembentukan MGMP Bahasa Indonesia Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat. Nah, sebelum kesana kemari mungkin ya, kami mungkin tidak tahu apakah misalnya memang sebelumnya sudah ada atau belum, tapi saya juga mendengar sebetulnya sama sebelumnya gitu ya, tetapi itu keadaan ini itu ada tapi seperti itu. Jadi sebelum Nisbah itunya suaranya Pak Nisbah di mute. Pak Nisbah, speakernya nutup kembali. Udah dibuka. Ya. Saya memang baru sekarang menggunakan Webex, jadi dari tadi unmute terus gitu otomatis. Ya, silakan aja. Suaranya kita nggak konsen, suaranya rada ini ya, berisik ya. Itu kayak Pak Kardina ya, tersekan. Bapak dan Ibu, sebelum ke pembahasan dan kelulusan,
bagaimana kalau setiap orang memberikan semacam perangkatan kita ya, harapan-harapan mengenai MGMP ini begitu. Harapan, semangat dan sebagainya. Karena selama ini kebanyakan MGMP itu statusnya wujuduhu keadamihi gitu ya. Ada tapi seperti tidak ada. Nah, saya khawatir kita pun misalnya sekarang membentuk kepengurusan, namun ke depan ya hasilnya sama gitu ya. Ada sih ada tapi tidak ada. Bagaimana apabila sebelum pembentukan ini yang minimal yang hadir sekarang itu memberikan sedikit harapan, ya, semangat dan sebagainya gitu. Karena kalau pembentukan saya kira mudah. Kemarin saya sudah membuat form, tadi sudah dilihat juga nanti misalnya nanti akan membuat tim formatur atau tim kecil itu juga saya sudah telah membuat grup tetapi belum meng-add semua informatur yang tim kecil tersebut gitu. Tadi dari form kesiapan para kabupaten kota sudah ada yang mengisi sekitar 15 orang kalau tidak salah tadi 15 orang. Ada yang sudah siap. Tapi memang belum semua ya. Jadi dari total yang yang ada 41 orang ya, di grup formatur itu. Namun yang sudah mengisi kesediaan itu sekitar 15 orang. Jadi mungkin saya juga minta dari Ibu dan Bapak, apakah nanti ke depan kan kita akan membuat tim kecil, apakah misalnya nggak apa-apa kalau nanti saya dan kawan-kawan itu dalam tanda petik menulis tonggong gitu, ngambil perwakilan-perwakilan dari setiap daerah sesuai yang ada di tim formatur yang berjumlah 41 orang itu. Ya. Begitu Pak. Namun mungkin Pak bagaimana apabila sebelum ke pembentukan dan sebagainya, setiap orang mungkin ada sepatah dua patah kata untuk menyatakan tekad gitu, kebulatan tekad sama-sama untuk berjuang mewujudkan MGMP ini istiqomah begitu, juga mewujudkan berbagai program-program yang bermanfaat gitu bagi seluruh guru bahasa Indonesia di Provinsi Jawa Barat, khususnya Madrasah Aliyah. Boleh. Silakan aja Pak, diurut oleh Bapak. Diwakili oleh 3 orang dulu aja Pak, silakan. Tunjuk oleh Bapak siapa yang bicara, enggak? Ya, baik Pak Opik, ya mungkin silakan Pak Opik. Buka mic-nya, nah, udah dibuka, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang jernih nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sependapat dengan Pak Dr. Faris Misbah bahwa MGMP Bahasa Indonesia harus segera terbentuk. Artinya juga kami dari kabupaten kota harapkan, karena mungkin dari adanya MGMP itu banyak informasi dan ilmu yang didapatkan di sana, maka pengennya ya harus ada pengurusan di MGMP seperti itu. Saya mendukung sebenarnya yang
Bapak Dr. Paris Misbah lakukan. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, saya tunjuk oleh Pak Farid, tunjuk. Pak Winda, mangga mungkin. Pak Winda. Dibatasi aja ya, nggak usah semua ya. Iya. Ya. Mungkin Pak Winda masih hadir, Pak Winda. Nggak ada ya. Ibu Juju. Silakan Ibu Juju. Ibu Juju hadir, Bu Juju, bangga. Iya, saya hadir. Iya, silakan ada, Bu. cuma videonya nggak bisa dibuka, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, videonya nggak bisa. Nggak Baik, apa-apa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tanya main wabarakatuh. terang, Bu. Waalaikumsalam. Punten banget ini suaranya aja. Ya baik, terima kasih kepada Pak Didin, terima kasih juga Ya, kepada Dr. Faris, terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah memberi kesempatan pada saya untuk memberikan beberapa kata atau beberapa pendapat saya mengenai pembentukan MGMP Bahasa Indonesia Provinsi Jabar ini. Kalau saya memang teramat dan amat sangat mendukung sekali ya, karena dengan adanya MGMP ini tentu saja wadah untuk bisa berkreativitas, wadah untuk menyamakan persepsi, wadah untuk bisa memajukan pendidikan terutama di bidang bahasa Indonesia ini. Kan kalau bahasa Indonesia banyak sekali hal-hal yang dikembangkan buat anak-anak juga buat pendidikan juga. Oleh karena itu saya pribadi sangat mendukung dan insya Allah saya akan aktif, akan mendorong dengan maksimal lah dengan kemampuan saya itu untuk semuanya. Terima kasih kesempatannya yang diberikan pada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya pembentukan MGMP ini, MGMP Bahasa Indonesia semakin maju dan mempererat silaturahmi dan persahabatan, tambah kepersaudaraan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari Sukabumi, Pak Winda, mangga. Ya, nuhun Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Dr. Farid, Pak Didin, Bu Yeni. Kalau tidak salah Bu Yeni juga dulu sempat bersama-sama. Bu Yeni sekarang sudah menjadi pengawas, alhamdulillah. Oh iya ya. Ini juga Pak Topik. Ujang tepang. Ya, Pak Topik juga dari Indramayu juga sama bersama-sama dulu. Alhamdulillah. Ya saya hanya ingin menyampaikan mungkin selamat hari ini kita sudah bisa bersama-sama di satu forum untuk proses pembentukan MGMP provinsi. Dan ini tahapannya memang sangat luar biasa. Pak Dr. Farid kemarin juga sudah memulai awal-awal tapi waktu itu terbentur beberapa kendala. Tapi alhamdulillah sekarang sudah punya ketetapan regulasi yang jelas Pak Dr. Farid. Jadi ini tinggal melanjutkan saja. Jadi mangga mungkin hari ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Didin, oleh Bu Yeni dan juga ide Pak Farid untuk proses pembentukan pengurus itu melalui mekanisme yang mungkin bisa dilakukan dan bisa mewakili untuk seluruh anggota yang ada di kabupaten kota di Jawa Barat. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Farid, itu juga mungkin lebih efektif dan juga mungkin bisa juga nanti ada di perjalanan tim formatur bisa menentukan langkah lainnya sehingga tidak ada yang merasa bahwa kabupaten kota itu tidak terwakili. Nah itu yang kita harapkan. Jadi semua kabupaten kota itu merasa bahwa keputusan yang kita ambil pada oleh tim formatur nanti siapapun itu merasa ini sebuah keputusan bersama. Itu saja mungkin apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah bisa bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan rekan-rekan Ibu Bapak pada hari ini. Saya mengikuti apa yang digagas oleh Pak Dokter. Silakan dilanjutkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Opik, Ibu Jujus, sama Pak Winda. Alhamdulillah Pak Didin dan Ibu Yeni, teman-teman kami
alhamdulillah rata-rata sama-sama bersemangat gitu ya, punya tekad yang bulat untuk sama-sama memajukan MGMP, sehingga kita sekarang optimis untuk membentuk MGMP Bahasa Indonesia MA Provinsi Jawa Barat. Hanya saja memang yang saya pikirkan juga selain masalah semangat ya, memang selama ini yang menjadi hambatan dalam MGMP itu kan program gitu kan. Yang kedua masalah dana. Nah itu biasanya akan menjadi hambatan-hambatan ke depan gitu. Nah mungkin mohon oleh Ibu dan Bapak kami terus dibimbing gitu, dipantau, diberikan arahan-arahan ya, supaya jangan setelah dibentuk dilepas begitu saja gitu, seolah kami nanti kehilangan induk lah gitu ya. Ya. Nah Ibu dan Bapak serta Bapak dan Ibu pengawas. Nah ini Ibu bagaimana langkah selanjutnya? Apakah langsung saja nanti apakah di sini langsung dibentuk kepengurusan, ataukah setelah pertemuan virtual ini kami akan membentuk tim kecil atau bagaimana? Terus yang kedua, apakah sekarang hanya terbatas pada pembentukan kepengurusan saja, ataukah plus dengan ada RT dan sebagainya gitu? Atau sekarang step pertama itu pembentukan pengurus, nanti mungkin ada langkah kedua untuk pembahasan ADART dan program kerja lainnya gitu. Oke. Bagaimana Bu? Baik, saya jawab aja Bu Yeni ya. Bu Yeni. Iya, boleh. Pak Farid, Iya, boleh. mungkin kelihatannya di antara yang hadir 13 ini Pak Farid bisa dianggap sebagai ketua formatur ya. Bukan ketua MGMP, maaf, ketua formatur ya. Iya. Sepakat ya? Oke, nah sekarang Pak Farid Sepakat. sudah diberi amanat oleh yang hadir ini menjadi ketua. Silakan ambil 6 ataupun 4 orang wakilnya untuk menjadi tim kecil ad hoc. Iya. Sepakat ya? Sekarang bisa disebutkan kan nama-namanya, sok sebutkan kira-kira yang Yang kemarin mesti Google Form ada? Iya. bisa ditayangkan di layar nggak? Kalau bisa saya akses share konten, bisa nggak? Kalau nggak bisa 15 orang itu dibacakan aja. Kalau bisa ya, atau saya bacakan saja 5 orang itu ya, lihat. Pak, 5 orang tim kecil ya. Nah, dengan Pak Farid 5 saja ya. Iya, dibacakan. Ya, jadi saya, terus Pak Taufik Ismail, selanjutnya Pak Winda, Ya. terus Ibu Juju, selanjutnya Ibu Neng. Ya, terus saya juga ini mengambil juga yang pertama kali mengisi form gitu ya. Silakan. Ya itu yang tadi Pak. Jadi saya Faris Misbah, selanjutnya Pak Taufik Ismail, yang ketiga Pak Winda Tunggara, yang keempat Ibu Juju Juriah, yang kelima Ibu Neng Sri. Boleh 7 orang boleh. Dengan Pak Farid 7 boleh. Ya, terus 2 orang lagi sih. Dari Bekasi ada nggak? Dari mana ya? Atau dari mana? Ibu Neng siapa tadi? Jadi Paling Pak Toto Taufikur Rahman dari MAN 1 Kota Bandung. ya. Terus itu baru 6 ya Pak dengan saya itu. Iya, di checklist aja supaya nggak lupa. Nah, itu. Ya. Jadi saya sudah mewakili wilayah Jawa Barat ya. Ya, jadi untuk letter D tadi Pak Toto Taufikur Rahman dari MAN 1 Kota Bandung. Terus Selanjutnya letter apa itu Pak Taufik itu letter apa? Indramayu Pak Taufik itu apa? T ya? Pak Taufik T. Selanjutnya Pak Winda itu Sukabumi. Sukabumi itu berarti F ya? F. Terus Pak Ibu Juju itu E karena dari Cirebon. Ya, bisa. Udah. Terus saya letter Z berarti. Ya, sudah ada 5 wilayah. Boleh tambah 2 Ya. lagi 7 boleh. Tidak Jun nggak apa-apa. Ya.
Iya. Untuk sementara mungkin itu dulu. Nanti ada perkembangan saya Baik. informasikan lagi. Baik, Bu Yeni, Pak Farid, nanti dibikin aja berita acaranya. Jadi tetap berita acara pembentukan formatur MGMP Bahasa Indonesia tertanggal hari ini, ya di print aja. Nanti kirim ke saya untuk ke Bu Yeni, lewat ke Bu Yeni dulu tentunya sebagai koordinator Bahasa Indonesia, sebagai bukti awal terbentuk MGMP formatur. Nah, apapun yang diputuskan oleh 7 ya. 7 orang ini dianggap sah menyusun kepengurusan sesuai juknis yang telah saya share ke Pak Farid ya. Nah, ya itu SK Pendis ya nomor 5258 itu yang 2019 itu. Di situ strukturnya sudah, contohnya sudah jelas. Di sana ada pembina, pelindung dan sebagainya, sudah saya share di grup, sudah pernah lihat. Termasuk ada 4 bidang. Nah, satu bidang ini digawangi oleh ketua bidang plus anggotanya secara bebas. Pokoknya kesepakatannya 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat harus masuk ke situ. Sepakat Pak ya hari ini? Ya, baik. Oke. Jadi yang 7 orang ini, 57 ini harus bisa memasukkan nama-nama guru dari 40 yang ada di grup WA itu ke dalam box yang ada di dalam sana, yaitu 27 kabupaten kota yang masuk semua. Sepakat ya? Iya. Kemudian setelah itu beres, itu pun kalau bisa sudah di print malam ini. Jadi bukan anggap ya, memang sudah sah ya. Besok Senin siang lah saya udah terima dalam bentuk PDF ya, di print aja nggak apa-apa, sebagai draft rancangan susunan kepengurusan MGMP Bahasa. Sebab Selasa saya akan ke Kanwil menyampaikan hasil ini. Ya, ada 5 MGMP yang sudah siap gitu. Salah satunya Bahasa Indonesia. Bisa dibayang nggak? Jadi nanti saya kasih share contoh ke Pak Farid, contoh berita acara, contoh. Kalau ADRT sebentar jangan dulu, nggak apa-apa lah. ADRT silakan sambil jalan aja mulai setelah ini. Karena itu pekerjaan setelah ada SK tentunya. Jadi sekarang saya hanya minta draft susunan pengurus titik gitu aja. Plus berita acara, plus lampiran daftar hadir yang di Google Form itu. Makanya Google Form besarkan. Jadi bukan seolah memang itu anggap sebagai daftar hadir di dalam suatu rapat virtual. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Iya Pak. Berarti sudah beres Bu Yeni. Mangga Bu Yeni kalau ada yang mau disampaikan lagi atau nanti. Terus ini Pak, saya minta juga pendapat dari Bapak mengenai struktur kepengurusan ya. Walaupun saya sudah bertanya tapi supaya terdengar juga dengan yang lainnya. Ya. Karena kalau struktur kepengurusan sesuai juknis Dirjen Pendis itu 7 gitu ya. Pengurus inti, ketua, sekretaris, bendahara, terus 4 bidang gitu. Ya. Nah, sedangkan kita tim formatur banyak. Terus saya melihat juga misalnya dari contoh MGMP geografi, ya, itu ada modifikasi atau tambahan, misalnya ada jabatan wakil, boleh. Misalnya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris. Nah, selanjutnya bahkan di geografi itu ada ditambah bidang. 1 bidang, yakni bidang inovasi pendidikan dan kewirausahaan. Gitu. Nah, ini bagaimana Pak? Boleh. Jadi intinya menambah boleh, mengurangi nggak boleh gitu ya. Kalau menambah silakan. Jadi yang minimal, standar minimal itu kita pegang ya. KKM kalau KKM. Jadi kalau dikembangkan boleh. KKM-nya 7, saya ingin 8, boleh gitu. Tapi kalau jadi 6 nggak boleh. Jadi minimal ada 4 bidang. Kalau biasanya ingin 7 bidang, mah enggak gitu. Tapi sesuai dengan keadaan sekarang. Kami pun nanti geografi akan dipecah, untuk sarana akan dibagi 2. Tapi nanti itu setelah corona berakhir, buat apa ada seksi sarana kalau nggak punya sekretariatnya. Tapi itu pemilihan ke depan. Bahkan begini Pak Farid, ya kalau Bapak kemarin ikut webinar dari pusat, yang namanya assessment ya, AKG, AKK, AKP, masih ingat kan kemarin ya, udah ya. Kita kan udah punya nilai rapot nih kemarin. Tapi itu pun kan tidak semua bidang studi ada. Kan pertanyaannya contoh, guru geografi nggak ada AKM kan. Guru Quranis nggak ada. Nah pertanyaannya kenapa, kan saya nanya kenapa Kemenag tidak membuat itu? Jawabannya adalah tidak semua mata pelajaran itu dikuasai oleh Kemenag pusat. Artinya apa? Untuk asesmen itu diserahkan ke organisasi profesi. Siapa? Ya MGMP. Dokter itu punya kode etik, ada ID. Bidan ada IBI. Kalau guru secara umum ya ada PGN, tapi profesional bidang studinya ke bahasa Indonesiaan, ke bahasa Inggrisan,
apapun bidang studinya harus MGMP gitu. Jadi nanti yang akan bikin soal asesmen itu adalah MGMP ke depannya. Sebagai organisasi profesi, namanya asosiasi, kalau dari asosiasi ya, itu yang menjadi dapurnya gitu. Jadi ke depan itu AGMP harus menjadi sebuah organisasi profesi yang mana untuk penilaian itu diserahkan kepada organisasi profesi yaitu MGMP. Gitu Pak Farid ke depan. Tapi oke lah, sementara jangan dulu mimpi ke depan, yang sekarang dulu kita ikuti dulu. Jadi nanti itu yang namanya bidang-bidang ini betul-betul ada bahkan nanti ada kabit penjamin mutu kayak LPMP gitu, ya. Di kemana kan nggak ada LPMP. BDK yang dulu pernah diusulkan juga kan tinggal diterima. BDK itu bukan lembaga penjamin mutu gitu. Tapi emang ada sub kegiatan di BDK itu penjamin mutu memang. Kayak dikatakan sebenarnya oleh BDK. Tapi ke depan itu kita berpikir di madrasah reform ini ya harus ada lembaga profesi, makanya pemberdayaan guru itu betul-betul sangat diharapkan ke depan itu. Itu sebagai informasi awal lah ya. Oke, pertanyaan Pak Farid apa yang belum saya jawab ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah silakan Pak Farid dengan kawan-kawan yang 7 ini toh sepakati ya yang tadi namanya nanti dibikin berita acara pada hari ini bla 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 diputuskan 7 orang formatur. Ketuanya Pak Farid, anggotanya berat 6 orang. Udah. Itu beres satu. Nanti berita acara kedua. Nanti saya nunggu contoh formatnya dari Bapak ya. Silakan supaya copy paste aja, kalimatnya kan sama, itu normatif. Yang kedua ada berita acara penyusunan kepengurusan. Jadi hasil rapat 7 orang itu memutuskan berebet nama-nama 27 orang yang dari mewakili kabupaten masuk. Pak, apakah boleh lebih dari 7? Silakan. Jadi nanti ketua bidang diketuai oleh seorang, nanti anggotanya bisa 5, bisa 7, bisa terserah gitu. Yang penting mah, tapi apa bisa loba teuing mah tos sakieu lah. Setiap kabupaten diwakili 1 atau 2 orang. Selebihnya di box bawah anggota. Ada kan di bawah box anggota, nah itu masukin anggota aja semua. Jadi WA grup yang ada di sekarang bahasa nanti rubah, bukan formatur nanti MGMP bahasa Jawa Barat nanti ke depan setelah ada SK. Itu mungkin sekedar informasi ataupun tanggapan ini. Monggo, Bu Yeni ada tambahan silakan, atau Pak Topik masih ada pertanyaan nggak? Silakan. Bentar dulu Pak Didian ya. Bentar dulu gini. Susunan organisasi yang tadi yang 7 itu udah jelas. Kemudian tadi ketua, ada wakil ketua, sekretaris, ada wakil sekretaris, itu juga nggak apa-apa. Kita tadi yang masuk ke grup itu 43 ya, 43 orang. Nah, yang 43 itu tadinya saya ingin semua masuk di struktur kepengurusan provinsi. Mengapa demikian? Karena nanti kan kita biar nanti kita akan terlihat siapa yang aktif, memang siapa apakah aktif semua? Alhamdulillah kalau aktif semua. Nah, yang saya khawatirkan itu kalau misalnya dari 43 yang masuk kita ambil sebagian, ternyata yang diambil tidak aktif, yang sebetulnya betul-betul mau aktif itu jadi tidak termotivasi begitu ya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi tadinya saya ingin semua masuk. Kemudian untuk MGMP Jawa Barat itu nanti kita bisa minta, itu kan terlalu banyak ya. Di Tasik saja 90 minimal itu. Minimal ya sekitar 110 lah untuk bahasa Indonesia. Kita kali 27 kabupaten kota begitu ya. Jadi untuk anggota cukup di WA kabupaten kota masing-masing saja. Nah, untuk yang grup itu tetap saja grup formatur itu ya yang 40 jadi nggak nambah lagi begitu. Jadi nanti itu sumber informasi juga. Jadi tadi kalau toh memang ada kelebihan anggota itu bisa dimasukkan ke bidang. Jadi nanti di bidang misalnya bidang apa itu berapa orang begitu. Jadi tidak hanya ketua bidang gitu. Nanti ada yang ke bawahnya siapa tahu nanti ketua bidangnya tidak terlalu aktif, nanti di bawahnya yang aktif begitu. Begitu barangkali Pak Didin, ini hanya masukan saja ya Pak Didin, Pak Farid. Baik, Bu. Mudah-mudahan ya begitu ya. Silakan. Mangga itu ya, silakan. Bapak nggak akan ikut campur, Pak Farid silakan. Balik dilepungin karena mangga. Jadi kalau ada 5 bidang, satu bidang itu kurang lebih 7 orang ya. Mangga itu Mas, silakan. Enggak apa-apa. Ya.
Berarti nanti juga bidang seperti tadi tambahan bidang juga boleh ini ya, modifikasinya terserah tim formatur. Betul. Artinya tidak melulu harus sama dengan geografi, Betul. gitu ya. Tapi yang 4 yang dari Juknis jangan dihilangkan gitu. Ya, baik. Yang satu itu. Jangan dihilangkan. Yang itu modal dasar wajibun. Iya betul. Ya pokoknya yang satu, karena kalau yang geografi itu kan ada bidang tadi inovasi pembelajaran dan kewirausahaan gitu. Betul. Nanti mungkin kami bahasa Indonesia bisa ngikut atau berbeda lah gitu Ya, ya. silakan. Betul. Dengan karakteristik masing-masing lah. Misalnya bidang untuk kebahasaan, ya, bebas itu. Apa yang dibutuhkan? Atau bidang, mangga teman diserahkan ke rumah tangganya, Bapak nggak akan ikut campur lah detil. Baik, kalau tidak ada lagi secara resmi, Bu Yeni ya, rapat hari ini sudah beres. Jadi pas sekarang pukul 16 ya, 16.30 telah sah, disepakati 7 nama itu. Nanti Pak Farid bikin berita acaranya, nanti malam saya terima ininya, di-emailkan. Ada bukan di email, di japri saja. Nanti akan di sini. Paling lambat besok pagi nama-namanya sudah kami terima dalam bentuk PDF, biar kami di-print di sini. Jadi nama-nama dari mulai Pak Kanwil sebagainya, contoh aja dah, sampai anggota yang tadi kata Bu Yeni 43 orang lagi asup ke sana, mangga tambah air lebat mah. Ya. Tapi gini, bikin 2. Yang pertama, cantumkan nama sekolahnya. Yang kedua, kosongkan. Sebab di SK nggak ada nama sekolah, udah flu. Jadi Pak Farid dalam kurungan Garut, boleh itu untuk rancangan mah, print satu. Yang kedua, kosongkan. Jadi kita nggak lagi membawa nama-nama daerah, tapi secara ini sudah mewakili semua daerah gitu. Ada data. Jadi ada dua print out, 2 file lah. Jadi yang diserahkan ke SK mah nggak ada embel-embel jabatan dari mana, tapi kita punya data beliau itu dari sekolah mana gitu. Itu maksudnya Bu ya? Oke. Siap. Pak Didin, ini satu lagi ya, Pak Didin dan teman-teman, satu lagi ya, barangkali saya informasikan di bahasa Indonesia itu kan ada Bu Elis ya. Nah, Bu Elis juga sama, beliau juga pengawas dari Kabupaten Bogor, Bu Elis itu. Nah, jadi Pak Didin, saya barangkali di bahasa Indonesia itu dengan papannya dengan Bu Elis. Dan jangan khawatir Pak Dokter, sampai nanti pun insya Allah saya akan tetap mendampingi MGMP Provinsi. Kemudian nanti kita bisa sharing, bahkan program-program pun nanti kalau saya bisa bantu ya, kalau saya bisa bantu menginikannya ke wilayah, atau misalnya kita kerjasama dengan KKM Kabupaten Kota, insya Allah nanti saya coba rintis. Kebetulan saya juga tadi ngobrol sama Kepala Man 1 Pangandaran, sebetulnya respect sekali. Jadi kalau misalnya nanti ada workshop, ada apa, kemudian nanti MGMP dilibatkan, bahkan katanya begini, untuk penulisan soal saja katanya. Penulisan soal PAS itu baiknya oleh MGMP saja katanya begitu. Jadi hal-hal seperti itulah nanti akan menjadi garapan kita. Jadi sebetulnya jangan khawatir kalau ini terbentuk, aksi kita bagus, maka respon itu akan ada dengan sendirinya begitu. Begitu barangkali Pak Faris ya menjawab kekhawatiran itu, insya Allah kita punya dukungan banyak lah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, bangga Pak Faris ya. Mangga Pak Farid kasih mic kepada yang belum bicara, Pak Mike. Saya nggak hafal nama-namanya nih. Pak, ya ini dikasih kesempatan saja nih, banyak nih. Ini ada Bu Neng juga nih, Bu Neng barangkali mau. Bu Neng, silakan Bu Neng. Mangga Bu, Bu Rani, Pak Saprudin. Iya Bu Neng, mangga Bu Neng. Silakan mic-nya buka sendiri Bu. Diklik aja, mic-nya buka sendiri, yang warna mic itu yang warna merah. Nah itu, Bu Neng, mangga Bu Neng. Itu Bu Neng sudah. Ini Bu Neng lagi berusaha ada nih. Memang Webex ini saya juga baru-baru. Ya. Pak Ahmad Fahmi sudah buka mic-nya, Pak Ahmad, mangga. Ya. Pak Fahmi, Ahmad Fahmi, mangga silakan, Pak.
aktif lagi. Atau siapa yang mau bicara, buka aja mic masing-masing gitu aja. Susah kalau Silakan Bu Rani, kalau mau berbicara silakan Bu Rani. Ibu Neng tuh. Bu Neng, mana Bu Neng? Sok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Bapak Ibu Enggak. kepada Ibu Yeni, Kurang keras, Bu. Didin. Suaranya kurang lantang Bu. Semangat. Baik, Sinyal, emang sinyal nih sinyal. sudah ada Pak. Karena sinyal bagus Ada Pak Bu, daripada ada hanya kecil, Cikalong. ada. Silakan, silakan Bu. Lanjut. Sinyal tuh. Tuh, lop. Bentar, loading. Nggak bisa, tunggu dulu loading. Kalau susah ya Bu Abi ya. aja nggak gerak gambarnya. Ini gambar Abi aja nggak gerak. Bu Neng itu memang sinyal stabil Pak ya. Dianjurkan sih pakai wifi di Bu, rumah. suaranya Bu Neng, saja Bu Neng. Bu Neng nggak apa-apa. Suaranya aja nggak apa-apa. Silakan Bu, biar suaranya aja Bu. Oke, baik. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Paris ya, Pak Dokter, Bu Yeni, Pak Didin, dan Pak Tok yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Sebenarnya saya ingin menyimak saja tadinya, tidak disuruh berbicara. Silakan Bu, kedengaran Iya. Bu. Lanjut Bu, lanjut. Oke, baik. Saya sangat mendukung terhadap program ini. Sebelumnya juga saya pernah ngobrol gitu di grup, saya ingin memajukan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang sudah dibentuk dan alhamdulillah per sore ini sudah terbentuk ada di dalam struktur kepolisian dan mudah-mudahan ya semakin maju, terutama dalam bidang kreativitas Amin. guru pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan bisa produktif guru bahasa Indonesianya gitu. Artinya kita tidak hanya memotivasi, selain kita memotivasi guru-guru di bawah saya bisa berkreativitas semaksimal mungkin gitu. Di samping saya juga sedang terus belajar dalam proses penulisan. Pak Dokter, saya tidak bisa berbicara banyak ya. Iya Bu, mangga Mbak. Aduh ya, ini ada dengan bocil Pak, ini rariwu. Ya itu ya. Gak apa-apa Bu, di rumah kan ini hak Iya. hak untuk Itu orang. saja ya teman saya itu ya Allah. Iya. Ya, Pak Taufik dan Pak Didin, terima kasih sudah dipersilakan saya untuk bicara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari jauh nih Pak, ada Pak Kanong nih dari Bekasi dari Karawang ya. Mangga Pak Kanong, mangga. Iya. Pak Kanong. Buka aja mic-nya Pak, silakan buka sendiri, klik aja. Nah, silakan Pak Kanong. Layarnya dibuka kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya, Pak Didin, Bu Yeni, dan Pak Dokter. Pada dasarnya kita sangat mengharapkan dari dulu ini MGMP. Karena selama ini saya mengikuti kan selain di Aliyah, nah mengajar juga di SMP negeri dan ikut MGMP-nya aktif di SMP gitu. Iya. Makanya pas Aliyah, Madrasah Aliyah dalam hal ini Kemenag untuk membentuk MGMP ya, kita sangat merespon dan memang sangat berharap untuk kemajuan ya semua pelajaran yang ada di lingkungan Kemenag ini gitu. Pada dasarnya sekali lagi ya insya Allah saya akan ikut aktif ke depannya kalau memang nanti
kondisi memang memungkinkan, walaupun misalkan nanti harus ada pertemuan di beberapa daerah, ya insya Allah kita akan aktif. Mungkin itu saja. Sekali lagi salam kenal untuk Kanong Suwardi dari Man 3 Bekasi, Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kanong. Ditambah semangat kita. Pak Kanong ya. Silakan yang lain Pak. Kita sampai jam 5 ya. Ada waktu. Dari Bogor ya, Maka ada nih. Silakan. Izin masuk Pak Din. Silakan boleh silakan. Mangga. Pak Rusman ya? Iya, betul. Silakan Pak Rusman Mangga. Nih. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Rusman pengawas juga dari Garut ya? Tasik. Tasik. Dari Tasik dengan saya Pak Didi. Oh iya, tapi PAI nggak apa-apa. Siap. Monggo Pak. Monggo. Ya, ini saya bukan dari bahasa Indonesia, PAI Pak. Nggak apa-apa, nanti malam kita ketemu lagi. Nggak apa-apa. Nanti ya, tapi saya mengikuti semua mata pelajaran Pak. Bagus. Memang begitu Pak. Harus. Didin, Pak Didin di Kabupaten Tasik itu gawangnya ini di Pak Rusman nih, yang wah, luar biasa nih, ngeprek-ngepreken MGMP Kabupaten Tasik nih. Alhamdulillah, semua mata pelajaran Bapak pegang, alhamdulillah. Saya Pak, monggo Pak, monggo Pak. Caranya begini, memang untuk di provinsi mungkin yang harus lebih diaktifkan juga di per kabupatennya. Betul. Ya, sebab nanti kita ketika di provinsi terbentuk tapi kabupatennya masih belum pada hidup gitu. Ini akan repot juga, Pak. Jadi mohon kepada pengawas dan juga guru-guru yang termasuk sekarang yang bergabung di provinsi, di kabupatennya kita kabupaten kotanya justru itu yang perlu diberdayakan lebih dulu gitu, kalau menurut saya begitu, Pak. Jadi mohon, dan sekarang terima kasih, memang dari atas dulu nggak apa-apa, tapi yang di wilayah juga ini harus lebih proaktif lah itu untuk menggerakkan. Pengawasnya juga sama gitu ya. Kalau kata Bu Yani tadi memang saya ngeprak-ngeprak itu karena yang lain pada tidur, Pak. Ya bagus lah. Ya kita ini lagi lockdown, Pak. Ya, harus menjadi guru penggerak dan pengawas penggerak, Pak. Ya. Ya, siap, Pak. Nah, itu barangkali, Pak. Mangga. Jadi, ya nuhun. Mohon untuk ke rekan-rekan pengawas juga guru di ya. Hatur nuhun Pak Rusman. Mangga yang dari sinyalnya jelek lagi di perjalanan. Iya betul sinyal. Silakan masih ada waktu Pak Fadli, dipersilakan yang dari mana saja silakan. Bu Yani tolong kasih lampunya gelap tuh Bu Yani. Bu Yani gelap. Pak Api Pudin gelap ya. Lampunya, Pak Api Pudin ini lagi on nih. Sorry. Pak Api Pudin, mangga Pak Api Pudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Api. Pak dan Ibu sekalian, saya dari Man 3 Kuningan. Ya, mangga. Wilayah masing-masing, semua mata pelajaran, misalnya kalau peduli dengan pengawas untuk saja. Itu barangkali Pak. Ya, terima kasih Bahasa Indonesia sudah lebih dulu dari PAI. Ya, selamat untuk yang terpilih jadi formatur. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nuhun Bu. Mangga Pak Habib. Atur nuhun Pak Rusman, atur nuhun. Baik, terima kasih semuanya kepada Bapak Pengawas dan formatur yang baru. Saya pribadi dari Kuningan cukup bahagia, bergembira ya, dan mudah-mudahan ini tidak istilahnya cicing ya, dibentuk kemudian cicing gitu. Yang pertama, kita punya pengalaman Pak, mohon maaf ini di Kabupaten Kuningan itu kita MGMP di madrasah ini kan nyaris kurang berjalan. Kenapa? Yang selanjutnya karena di tingkat SLTA di Pemda itu juga ada MGMP guru bahasa Indonesia tingkat SMA. Nah, kita itu kemudian dilibatkan semuanya. Nah, yang jadi kendala itu adalah ketika semua guru madrasah dan SLTA ini ikut kegiatan MGMP, maka kegiatan MGMP madrasah yang sudah dibentuk itu nyaris tidak berjalan. Sehingga kita, apa yang harus disampaikan, sesuatu yang baru, itu nyaris tidak ada. Semuanya kita menunggu dari MGMP SMA. Jadi kalau
MGMP Bahasa Indonesia Jawa Barat ini kemudian terbentuk, berjalan, ada program yang jelas, inovasi-inovasi baru, dan kita bersinergi ataupun mungkin Faktabikul Khairat dengan yang dari SMA, kita mungkin bisa menggerakkan teman-teman khususnya dari madrasah-madrasah yang swasta begitu ya. Jadi pada prinsipnya saya juga sangat bahagia, mendukung dan bergembira, mudah-mudahan ada hal baru yang tentunya akan menambah silaturahim, wawasan dan pengetahuan dari kita semua, khususnya saya pribadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib. Pak Saprudin, mangga Pak Saprudin. Atau Ibu Wahdaniyah dari Bogor. Silakan. Pak Ahmad Fahmi. Ya. Bu Wahdiah dulu, silakan Bu Wahdiah. Wahdaniyah ya. Bu Wahdiah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, lanjut Bu. Bu Wahdaniyah. Bu Wahdaniyah, dilanjut Bu. Sinyalnya barangkali ya. Udara. Ya, banyak ayat kaji. Nyata ayat paling. Pada dasarnya saya sangat mendukung. Mudah-mudahan untuk MGMP Jawa Barat yang akan terbentuk nanti itu akan memberikan dan kemajuan yang lebih lagi kepada Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya kita sangat mendukung MGMP. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Bu Wahdaniyah, nuhun. Mangga nu sareng Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Saprudin, tadi sepertinya mau ini Pak Saprudin. Atau yang lain Pak Bu Rani silakan Bu Rani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Oktaviani, perwakilan dari Garut, lebih tepatnya Darul Arkom Garut. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebetulnya sama ya, seperti yang tadi telah diungkapkan oleh rekan-rekan, permasalahan, kegalauan, harapan, dan motivasi, saya kira itu hampir semua sudah dipikirkan oleh rekan-rekan yang khususnya ada di sini gitu ya. Nah, termasuk ya itu juga hal-hal yang tadi yang saya sebutkan itu sangat terasa sekali dialami oleh saya. Ada MGMP tetapi tidak ada kerjanya, nah gitu. Dan ya seperti itu mungkin ya Pak Paris, saya tidak berpanjang lebar karena masalahnya sama gitu ya, dan itu sudah disampaikan semua di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bu Rani. Ibu dari DA ya. Alhamdulillah. Saya sering ke DA Bu. Oh iya Pak. Hampir semuanya sudah, tinggal Pak Ahmad dan Pak Saprudin nih. Pak Ahmad Fahmi, silakan buka mic-nya Pak Ahmad. Pak Ahmad Fahmi sama Pak Saprudin, mangga. Pak Ahmad. Enggak ada ya. Atau Pak Saprudin mungkin.
Silakan bebas mana. Iya, 2 lagi nih, Pak Ahmad sama Pak Saprudin. Pak Saprudin dan Pak Ahmad masih ngikut. Ini kalau baca di grup itu banyak yang yang sudah ikut tapi terkendala jaringan dan sebagainya. Iya. Memang Webex ini kan jarang pakai ya, jarang yang pakai. Jadi saya juga ini sudah beberapa 4 perangkat nih, hanya 1 ini yang bisa masuk, Pak. Sudah beberapa kali dicoba yang 3 perangkat itu bisa. Hanya ini jadi gambarnya juga nggak begitu bagus, kemudian tampilannya juga ini. Ya. Memang sulit sih menggunakan Webex itu. Kalau stabil sih pakai laptop sih Bu, atau PC itu stabil itu. Kalau HP memang kadang-kadang kurang nggak masuk. kurang ya. Dia nggak masuk, Pak. Tidak bisa menginstal, nggak tahu kenapa. Pak Ahmad Fahmi, silakan. Sudah buka video, hilang lagi. Atau minimal suaranya aja Pak Ahmad, mungkin jaringan sinyal ya. Biar suaranya aja Pak Ahmad. Silakan. Mangga Pak, mic-nya udah dibuka Pak, silakan Pak. Pak Ahmad dari kota mana Pak Faris? Pak Ahmad dari Kabupaten Sukabumi. Oh Sukabumi ya, F ya. Formatur juga kan? Bukan? Bukan. Yang 7 itu, bukan. Ya, mangga silakan lah itu. Kesulitan juga ya. Tapi untuk ke depan misalnya MGMP Bahasa Indonesia ini mau mengadakan webinar dan sebagainya. Ini kalau untuk mendapatkan fasilitas Webex itu bisa ya Pak ya? Bisa ya, itulah salah satu agenda kami itu semua MGMP akan saya kasih ruangan untuk webinar gitu. Ini kapasitas 1.000 orang Pak. Pak Ahmad, jangan khawatir, ada Pak Didin. Soalnya kan kalau pakai yang lain semuanya juga kalau lebih dari waktu yang telah ditentukan itu harus bayar gitu kan. Iya, itu. Kayak Zoom cuma 40 menit, setelah itu harus bayar gitu. Betul. Pak Fahmi. Nah, kalau Webex, Pak Fahmi ini mau bicara tapi katanya sinyal nih Pak Fahmi ya. Jadi mungkin saran saya gini Pak, buat teman-teman, usahakan kalau untuk webinar menggunakan WiFi itu stabil. Kalau gunakan paket data yang ada di itu kadang-kadang habis kuotanya gitu. Saran saja sih. Ya Pak, terserah mau pakai apalah di rumah pakai WiFi, ya mangga itu lebih enak gitu. Di sekolah lebih. Tapi ini Webex barusan saya itu Pak, masalahnya kalau saya meng-unmute itu nggak bisa di-mute lagi gitu. Saya maka ini saya bingung, takut kalau ditutup atau jadi nggak bisa kembali lagi gitu. Maka tadi akhirnya saya leave dulu, saya keluar dulu, masuk lagi gitu. Ya, jadi sekarang lancar kan? Udah lancar. Apa-apa. Tapi sepertinya itu dikunci ya sama hostnya apa enggak Pak Didi? Enggak. Emang di sini tidak ada muncul mic-nya. Mungkin perangkat HP Pak Ahmad Fahminya nggak support mungkin. Sehingga tidak ada lambang mic di sini. Saya lihat Pak Ahmad Fahmi itu layarnya terbuka tapi lambang mic-nya nggak ada gitu. Padahal saya sudah buka nih. Ada beberapa sih ya. Dan kalau Pak Ahmad Fahmi memang kelihatannya juga sinyal nih. Di sini ada tanda emergency. Sinyal betul. Pak Saprudin, bagaimana Pak Saprudin, masih bisa connect? Minimal suaranya aja nggak apa-apa. Ya silakan Pak Saprudin. Ada nggak? Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di situ ada fasilitas raise hand-nya, tangan ke atas. Kalau ingin bertanya, nanti ratusan nih sampai 1.000 orang. Itu acukan tangan saja. Nanti oleh ini dibuka mic-nya gitu, oleh host itu gitu. Untuk kedepannya. Baik. Perbedaan dengan Zoom apa ini Pak? Perbedaannya? Saya sekilas aja ya Bu, Bapak Ibu sambil mengisi sampai jam 5 ya, ada waktu 10 menit lagi lah. Bapak Ibu sekalian, cerita begini. Tahun 2018 itu kan ada pelatihan VCT ya. VCT itu untuk guru-guru ya, virtual coordinator training. Jadi pelatihan buat guru-guru untuk berlatih bagaimana mengelola sebuah kegiatan virtual. Itu 2 tahun sebelum ada corona ya, sudah lama. Nah, salah satunya saya alumninya gitu, salah satunya dengan Pak Lukman dari Sukabumi dan lain-lain lah gitu. Lukman. Nah, singkat kata
ketika corona itu betul-betul bermanfaat sekali. Jadi saya kalau pembinaan ke madrasah cukup buka Webex saja atau Zoom kalau sekarang yang lagi booming. Sehingga pembinaan seperti ini tatap muka rutin ya. Seminggu sekali saya membuka ini karena kan kita nggak boleh ke sekolah gitu. Akhirnya ya bagus lah gitu. Keduanya, justru dengan adanya hikmah itu kita sering mengadakan kegiatan webinar. Webinar itu sekarang diakui bisa untuk angka kredit ya, tergantung. Kalau untuk presenter nilainya 1, 2 ya. Kalau untuk moderator juga 1 nilai angka kreditnya. Sehingga ini Bapak Ibu bisa menambah untuk PNS ya terutama itu menambah untuk kegiatan naik pangkat dan sebagainya gitu. Itu yang kedua. Nah, pertanyaan tadi dari Pak Paris memang kita ini diberi kepercayaan oleh Direktorat GTK Kemenak RI untuk memegang 5 ruangan. Tapi Webex gitu memang. Ada sih Zoom, tapi Zoom itu banyak kendala. Sering digunakan kalau Zoom sering banyak yang pakai karena mereka lebih familiar dengan Zoom. Nah, kalau Webex kosong. Nah, yang sudah jalan selama ini hampir setahun saya megang itu MGMP Biologi sejak tahun 2019 itu. Jadi 2 tahun. Kemudian kemarin MGMP Geografi sudah tayang serial 1, nanti bulan depan seri 2. Nah, kita ingin MGMP ini mengadakan kegiatan webinar. Pertanyaannya adalah, Pak, webinar seperti apa? Justru kita harus yang sederhana saja, jangan muluk-muluk, wah terlalu tinggi, jangan. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Contoh gini, Pak Farid, di antara guru bahasa Indonesia, coba cari ada break practice ya. Jadi kegiatan yang unik yang bisa berhasil kita tayangkan. Bagusnya sih ada pembanding gitu ya. Jadi nanti dari Garut Pak Farid, nah dari Tasik siapa? Ada pembanding. Untuk apa? Untuk menjadi motivasi kita mengajar. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita untuk provinsi lah, bukan nggak mungkin. Sementara jangan dulu tatap muka, kita daring terus aja. Kan dengan daring juga efektif kan kita bertemu tatap muka. Yang namanya dokumen kita bisa share, mau dokumen film, dokumen PDF sudah gampang sekarang mah ya, pakai gitu. Jadi itu kegiatan provinsi itu bagusnya daring dulu aja. Kalaupun sewaktu-waktu kita dipanggil ke kantor bisa lah perwakilan. Nah, justru gini Bu Yeni dan kawan-kawan, kita ingin MGMP kabupaten kota kuat gitu. Bagaimana? Nah, di provinsi inilah yang menjadi narasumber trigger mendukung kegiatan-kegiatan di sana. Tapi nanti kalau ada MGMP bahasa Indonesia Garut, ada webinar, kita support oleh provinsi untuk siapin ruangannya. Mangga ya Tama. Nah, jadi dalam seminggu ini Pak Direktur GTK sudah silakan gunakan oleh MGMP yang sanggup. Selama ini masih kosong. Jadi yang paling rutin itu MGMP Biologi itu setiap Selasa jadwalnya. Kalau geografi hari Sabtu. Nah, mangga kalau bahasa Indonesia mau ngambil hari Sabtu juga mangga. Sebab geografi pun nggak sanggup seminggu sekali. Kita baru sanggupnya sebulan sekali. Nah, cara minta izinnya bagaimana Pak? Bikin surat aja resmi, ditujukan kepada Direktur GTK, nanti saya ke Jakarta kan. Sama pakai WA aja sih ke sananya, ke stafnya. Jadi nanti surat permohonan peminjaman ruangan Webex kita siapkan. Nah, untuk awal-awal kita akan support. Ada 7 orang yang dibutuhkan. Pertama, yang bikin flyer. Pernah ada yang tahu ya flyer ya? Spanduk lah flyer. Kedua, yang recording. Ketiga, host. Keempat, moderator. Kelima, narahubung. Keenam, presensi. Ketujuh, sertifikat. Kedelapan, akses ke medsos. Kayak ke YouTube, ke IG, ke Facebook. Nah, kita harus bisa guru-guru itu. Jangan kalah dengan orang-orang yang lain gitu ya. Nah, kita tapi untuk pembelajaran. Nah, ini kita latih nanti. Bagaimana cara mengelola sebuah webinar di setiap MGMP harus bisa gitu. Sementara kita backup oleh MGMP berbagi ini. Jadi kita ada gabungan beberapa guru bidang studi yang kami coba rintis. Insya Allah kita support Pak. Untuk misalnya gini, nanti bulan Februari MGMP Bahasa Indonesia mau tayang. Kita siapkan judulnya siapa. Nah, kita silakan aja Pak Padi hubungi saya untuk menyiapkan A sampai Z-nya. Pak Padi tinggal tampil gitu. Paham nggak Pak? Siap. Nah, sambil berjalan kita ajarkan bagaimana merekam, bagaimana bikin player. Itu ada saya kasih tutorialnya gitu. Jadi ke depan silakan setelah terbentuk ya. Intinya begini Pak Farid dah.
kalau kasarnya. Ada tidak ada MGMP, disahkan tidak disahkan MGMP, pokoknya webinar jalan terus weh. Sebab substansinya bukan di sebuah SK, bukan di sebuah pengakuan, tetapi eksistensi itu ada di kegiatan. Percuma kita punya SK resmi, ya, tapi kegiatan kan percuma. Buat apa SK itu? Itu hanya sekedar apa? SK itu hanya sekedar apa? Penguatan saja, ya. Jangan. Jadi prinsip kami adalah bukan kepada formal, tapi ke substansi. Yang bagus itu substansinya bagus, formalnya bagus. Itu yang kita inginkan. Jadi keberadaannya diakui jelas, tetapi kegiatannya pun kita akui lebih luas lagi. Nah gitu mungkin sekedar informasi ke depan saya tawarkan kepada rekan-rekan yang ada 13 ini. Silakan berembuk dengan pengurus MGMP bahasa Indonesia yang akan terbentuk ini. Ide-idenya gunakan media apapun. Jadi Bapak Ibu kalau mau rapat silakan, mau pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Office 365. Oh, udah banyak sekarang. Ya. Silakan berlomba-lomba untuk mencari. Sekarang yang namanya belajar itu otodidak, Pak. Ya. Otodidak. Silakan Bapak buka YouTube, tutorial banyak sekali. Cara mengajar, bagaimana cara bikin puisi. Oh, luas sekali gitu. Itu insya Allah guru-guru yang memang mau membuka diri. Pak Didin, silakan Bu, silakan deh, Mangga Bu. Pak Didin rupanya ya, nuhun Pak Didin. Pak Didin sepertinya memang di bahasa Indonesia tadi saya lihat tuh aja Pak Farid, wah sangat antusias tuh. Ingat sekali. Jadi tambah semangat nih dengan apa yang Pak Didin ini kan dia tawarkan, itu luar biasa itu. Ya, kemudian juga itu saran dari Pak Didin kan, tetapi kalau saya itu nanti itu masuk ke program aja di bidang-bidang. Betul. Nanti bidang apa, programnya apa, via web gitu ya. Jadi nanti akan nyambung begitu. Jadi garapan nyambung nanti. Oh ini bidang ini, garapannya ini pakai web. Kemudian nanti koordinasi dengan Pak Ketua, kemudian nanti disiapkanlah seperti itu. Itu akan lebih bagus lagi sehingga masing-masing bidang itu memiliki programnya hidup, kemudian terasa sekali keberadaannya oleh yang di bawah, yang di kabupaten-kabupaten. Begitu Pak Didin kalau menurut saya, itu luar biasa sekali Pak Didin. Ya, siap. Pokoknya tetap Pak Farid dan kawan-kawan kita di belakang ya. Kata Ki Hajar Dewantara mah tuturi handayani lah, kita membimbing dari depan, di belakang mengayomi dan seterusnya. Jangan segan-segan untuk kontak kami ya di bawah ini ke Bu Yeni tentunya. Sebab untuk bahasa saya Bu Yeni saya serahkan memegang geografi saya, nanti PAI ada Pak Ruspa, kalau PAI itu ada 6 pengawas karena PAI ada 4 sub pokok ya, 4 mata pelajaran gitu. Sehingga banyak, wajar. Kimia ada Patris, insya Allah semua mata pelajaran sudah ada pembimbingnya. Makanya nanti di SK cukup aja, bahkan gini Pak Farid, Pak Bu Yeni, di SK itu jelas para pengawas dan kepala madrasah. Jadi para kepala madrasah baik negeri maupun swasta yang mau menjadi pembimbing dibolehkan. Karena kan kepala madrasah tidak mengajar lagi, dia diberi kepercayaan untuk manajerial. Jadi nanti pembina itu bisa pengawas, bisa kepala madrasah, dibolehkan itu. Silakan dicari yang betul-betul kayak tadi Man Pangandaran ya mau support. Nah, kita coba minta untuk menjadi pendukung dan sebagainya lah ya. Itu silakan ya, mangga. Oke. Silakan yang lain lagi, mangga Pak Farid di iPad terusan deh, mangga. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, silakan. Ada gagasan, ide atau apa gitu, boleh masuk yang teman-teman yang. Baik Pak Farid, sebagai gambaran ya, sementara. Dari 7 ini kira-kira sudah terbayang nggak untuk sekretaris siapa? Atau belum? Nanti aja dimunculkan. Bendahara siapa? Belum? Kalau bayangan insya Allah sudah ada gitu. Ya, kalau bayangan sudah ada insya Allah. Baik. Siapa ini itunya gitu. Enggak. Mungkin nanti tinggal yang bidang. Iya. Artinya gini Pak Farid sekarang. Nanti dimatangkan di grup aja. Ya, juga sudah ada beberapa orang juga yang mengisi form kesediaan dan sudah menyatakan kesediaan. Bagus. Boleh. Sudah ada. Di form saya spesifik ada ketua segala macam, ada yang sudah misalnya bersedia menjadi sekretaris, bersedia menjadi bendahara. Nah, bagus. Ya, bagus. Ya, siap. Mangga kalau Faris nanti dipelurkan aja di grup ya. PA ya. Nanti dipelurkan aja di grup ya, di grup PA sehingga nanti ada masukan-masukan di situ jadi terbuka begitu. Ya. Itu di luar yang tim formator yang
tim kecil itu ya Bu ya? Di luar ya. Ya, Di ya. luar itu ya. Di luar, ya. Baik, kalau tidak lagi mungkin Bu Yeni yang lain kita tutup saja ya. Bagaimana, sudah Ya, cukup? rupanya Pak Didin, ya rupanya kita sudah cukup ya untuk pembuatan pembentukan ya. Mudah-mudahan kita lancar. Kemudian orang-orang yang terpilih memang orang-orang yang bisa memberikan perubahan yang lebih baik terhadap MGMP provinsi, kemudian terhadap dunia pendidikan khususnya di madrasah. Amin, amin. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Demikian barangkali Pak Didin dari saya. Selanjutnya saya dikembalikan ke Pak Didin ya. Terima kasih Pak Didin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, atas nama tim inisiator kami dari Dewan Pokjawas atau Pengawas Madrasah Aliyah khususnya memutuskan pada rapat virtual sore ini bahwa terbentuk 7 orang formatur untuk MGMP Bahasa Indonesia dengan ketua formaturnya Pak Faris Misbah ya. Silakan mulai hari ini secara sah kita ketuk palu ya. Tepuk tangan semuanya. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Baik. Tugas pertama adalah Pak Farid menyusun kepengurusan dari mulai ketua umum sampai anggota, sampai ketua bidang, sampai memasukkan minimal 27 kabupaten kota terpenuhi. Maksimal yang ada di grup, kata Bu Yeni, dimasukkan minimal sebagai anggota bidang saja. Bentuknya mau sama dengan juknis atau mau ditambah, dipersilakan. Besok sore, Jumat, Senin, kami sudah menerima dalam bentuk PDF. Akan kami print di Bandung nanti untuk silakan. Mungkin demikian saja. Masuk berita acara ya. Masuk berita acara contohnya. Baik, dengan demikian kita akhir saja pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup rekamannya ya. Mangga, sekarang acara bebas sudah berakhir. Mangga, silakan. Alhamdulillah jadi tahu ya. Oh ini Pak Dokter muda. Terima